Ketika orang mengatakan itu bukan mukjizat, ya silahkan, nggak ada masalah. Kalau mengatakan itu mukjizat, ya silahkan, nggak ada masalah. Tidak kafir, tidak murtad. Begitu paham saya. Kemudian apakah Nabi Musa itu menginterupsi perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad? Saya telah menyimak video beliau dalam ceramah tersebut secara utuh dan ada beberapa kesimpulan, di antaranya paling tidak dua hal. Pertama, beliau menolak anggapan bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, penolakan terhadap riwayat salat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Walaupun beliau kemas dengan bahasa mau percaya boleh, tidak juga boleh. Khusus di video kali ini saya akan memberikan 8 tanggapan atas keraguan beliau terhadap riwayat salat 5 waktu yang awalnya 50 waktu tersebut. Yang pertama, hadis tersebut adalah hadis sahih, disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sehingga antum bisa menilai bagaimana posisi orang yang menolak hadis yang disepakati kesahihannya. Yang kedua, saran itu tidak selalu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang rendah. Seorang ayah memberikan saran kepada anaknya, seorang guru memberikan saran kepada muridnya. Namun bukan berarti tidak boleh anak atau seorang murid memberikan saran kepada orang tua atau gurunya. Nabiullah Muhammad SAW, beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan kemudian meminta pendapat mereka. Padahal beliau adalah seorang nabi yang dibimbing oleh wahyu. Kalau kepada para sahabat yang manusia biasa saja, beliau menerima saran masukan. Lalu bagaimana dari Nabiullah Musa alaihissalam yang seorang nabi, bahkan bukan sembarang nabi. Beliau adalah nabi dengan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu ulul azmi. Yang ketiga, kalau disebut bahwa Nabiullah Musa itu menyuruh memerintah, padahal kedudukannya tidak lebih tinggi dari Rasulullah, bahkan kemudian seakan-akan memerintah kepada Allah, menyuruh Allah merevisi perintahnya, itu juga tidak tepat. Karena perintah tidak selalu berasal dari posisi orang lebih tinggi kepada orang lebih rendah. Kita saja dalam doa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu perintah loh. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka ketika Nabiullah Musa alaihissalam memerintah agar Rasulullah meminta keringanan, itu adalah dalam rangka memohon kepada Allah agar syariatnya diringankan. Yang keempat, hadis tersebut menunjukkan kedudukan agung Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana Nabiullah Musa itu memiliki posisi khusus bagi diri Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah disakiti, beliau mengatakan, waqad udiya Musa bi aksari min hada fasabar. Musa pernah diganggu, disakiti dengan yang lebih menyakitkan daripada ini, dan dia bersabar. Yang kelima, riwayat tersebut menunjukkan keagungan salat 5 waktu. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah turunkan ayatnya. Ketika Allah memerintahkan zakat dan haji, Allah juga turunkan ayatnya. Begitu juga syariat yang lain. Tetapi khusus untuk salat 5 waktu, Allah panggil kekasihnya langsung untuk menerima mandat perintah tersebut. Yang keenam, riwayat tersebut disampaikan agar kita bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan kadang penyakitnya karena mengingat sholat itu sehari 5 waktu menganggap berat. Subuh ketika masih gelap kita harus sholat, duhur ketika letih kita sholat, malam enaknya istirahat kita sholat. Tetapi ketika kita menyimak riwayat ini akan timbul rasa syukur kita. Bagaimana kalau 50 waktu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Yang ketujuh, riwayat tersebut menunjukkan bagaimana kepatuhan Nabi kita Muhammad SAW terhadap perintah Allah. Sehingga kemudian dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa menjadi seorang muslim itu artinya kita tunduk kepada Allah, siap diperintah dan siap dilarang. Meskipun kadang perintah atau larangan tersebut kita belum mengetahui hikmahnya. Dan yang kedelapan, suka-suka Allah mau membuat jalan cerita daripada pensyariatan atau perintahnya. Allah menginginkan agar sholat 5 waktu itu awalnya 50 waktu, kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, jelas tujuan penciptaannya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Tetapi kemudian kita tahu bersama jalan ceritanya. Nabi Adam diletakkan di surga, kemudian mendapatkan godaan dari iblis, sampai kemudian beliau jatuh ke dalam dosa, lalu bertobat dan diampuni oleh Allah, lalu diturunkan ke bumi ini. Allah menginginkan jalan cerita Adam seperti itu, tentu ada hikmah-hikmahnya. Sebagaimana hadis tersebut ada hikmahnya. Maka jangan sampai kita menolak sebuah hadis atau sebuah riwayat karena akal kita tidak bisa menerimanya. Karena apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis terkadang bukan karena tidak masuk akal. Dia hanya tidak masuk ke akal kita yang kerdil, kemudian merasa sok pintar.